Seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut dirasakan selama 3 hari belakangan dengan frekuensi yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Dalam mendiagnosa suatu penyakit, analisis spesimen sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui bakteri apa yang menjadi penyebab timbulnya penyakit tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pengujian terhadap suatu spesimen, baik itu diambil dari dalam hidung, tenggorokan, urin, darah, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian Trihono pada tahun 2018, analisis spesimen klinis menunjukkan hasil terdapat bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia pada 12 subjek penderita infeksi saluran kemih. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis spesimen klinis untuk mengetahui mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Jenis spesimen yang digunakan yaitu jenis urin pagi, karena urin tersebut berada dalam periode tanpa asupan cairan yang cukup lama, yaitu selama pasien tertidur, sehingga unsur-unsur ataupun kontaminan yang terdapat dalam urin akan mengalami pemekatan. Adapun pengambilan spesimen dapat dilakukan oleh pasien sendiri dengan mencuci bersih tangannya menggunakan sabun, lalu mengeringkannya dengan tisu basah dan steril labia, dan sekitarnya juga dibersihkan. Dalam pengambilan urin, sebaiknya mengambil urin porsi tengah atau midstream urin. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kontaminasi pada urin yang terdapat di parenkum, prostat, uretra, maupun di vagina. Penyimpanan spesimen perlu disimpan di wadah urin yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus kering dan bersih, serta biasanya terdapat pengawet di dalamnya. Karena bila terdapat air dan kotoran dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme yang akan mengubah susunan dari urin uji. Wadah urin biasanya berupa gelas berukuran kecil yang dapat ditutup, namun memiliki mulut yang lebar, sehingga urin dapat dimasukkan ke dalam wadah secara langsung. Pemeriksaan urinalisis yang baik harus dilakukan saat urin masih segar, yaitu kurang dari 1 jam dan selambat-lambatnya 2 jam. Namun, apabila terjadi penundaan, maka akan mempengaruhi stabilitas spesimen yang akan diuji. Jika pemeriksaan ingin dilakukan pada jeda waktu lebih dari 2 jam, maka sampel urin perlu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Rangkaian prosedur secara umum. Urinalisis. Urinalisis merupakan salah satu tes yang sering dianjurkan oleh para klinis karena dapat membantu menguatkan diagnosis dengan menunjukkan perubahan kadar zat yang terjadi pada urin. Dengan urinalisis, klinis juga dapat memperoleh informasi mengenai fungsi organ dalam tubuh. Metode urinalisis terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan mikroskopis dan tes dipstick. Metode mikroskopis memerlukan sampel urin sebanyak 10-15 ml. Kemudian disentrifugasi dalam tabung khusus untuk mendapatkan sampel yang representatif dari dalam urin. Ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan yang tidak larut dalam urin, juga dapat mengidentifikasi leukosit pada sampel. Metode dipstick merupakan strip reagen yang biasa juga disebut dengan metode carik celup. Ini digunakan untuk mendeteksi leukosit esterase berdasarkan hidrolisis substrat 3-hidroksi 5-penylpyrrol entosyl L-alanin ester oleh enzim leukosit. Esterase untuk membentuk pyrrol alkohol yang kemudian akan bereaksi dengan garam diazonikum sehingga menghasilkan warna ungu. Selain itu, dapat melakukan pemeriksaan tes nitrit, yaitu dengan mengidentifikasi bakteri gram negatif penyebab infeksi saluran kemih yang dapat mereduksi nitrat menjadi nitrit seperti Escherichia coli. Kultur urin digunakan untuk mendeteksi
bakteri urea yang kemudian akan dihitung jumlahnya dalam koloni forming unit per mili urin. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis secara akurat, namun memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 hari. Kultur urin sebagai standar baku diagnosis ISK jika didapatkan pertumbuhan koloni bakteri lebih dari 50.000 koloni per mil. Selanjutnya, pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan metode diferensial untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan morfologi bakteri tersebut. Kebanyakan ISK disebabkan oleh bakteri gram negatif aerob yang biasa ditemukan di saluran pencernaan dan jarang ditemukan bakteri anaerob. Adapun prosedur dalam menggunakan metode kultur urin dan pewarnaan gram yaitu: pertama, dilakukan pengambilan sampel urin sebanyak 2 pot dengan minimal volume 10 ml per pot. Kedua, sampel urin dibawa ke laboratorium dalam keadaan segar, yaitu kurang dari 1 jam setelah pengambilan sampel, yang disimpan di box kontainer dengan suhu 4 derajat Celcius. Pemeriksaan paling lama berjeda 24 jam setelah pengambilan sampel. Ketiga, kultur urin dilakukan dengan inokulasi di media agar darah, agar McConkey, dan agar brokalin dengan standar baku diagnosis ISK jika didapatkan pertumbuhan koloni bakteri lebih dari 50.000 koloni per mililiter. Keempat, pemeriksaan pewarnaan gram dilakukan tanpa sentrifugasi dan diperiksa di mikroskop cahaya. Prinsip dari pengecatan ini adalah membedakan bakteri ke dalam bakteri gram positif dan negatif berdasarkan komponen penyusun dinding selnya. Bakteri gram positif akan berwarna ungu karena mampu mempertahankan kompleks zat warna kristal violet yodium bahkan setelah diberikan dekolorisator, dikarenakan lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya. Sebaliknya, bakteri gram negatif yang memiliki kandungan lipid yang tinggi pada dinding selnya akan berwarna merah karena tidak mampu mengikat kompleks kristal violet yodium yang diberikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan lipid dapat larut pada saat pemberian dekolorisator. Pada diagnosa ISK, pewarnaan gram dinilai memiliki spesifisitas lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopik dan tes dipstick. Pewarnaan gram memiliki sensitivitas 93%, spesifisitas 95%, positive likelihood ratio 18,5, serta negative likelihood ratio 0,7. Namun, dalam menggunakan metode ini harus diberikan perhatian khusus karena apabila sampel yang diuji sudah tidak segar akan menyebabkan kematian leukosit sehingga hasil uji yang akan diperoleh menjadi tidak akurat. Sehingga dari segi waktu, analisis dengan pewarnaan gram lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya. Uji penapisan atau screening lain yang sederhana dan efektif adalah cari uji atau test strip untuk memeriksa esterase leukosit atau reduksi nitrat. Dipilihnya metode test strip ini karena lebih praktis serta tidak memerlukan banyak waktu dalam proses pengujiannya dan lebih mudah untuk interpretasi hasilnya, yaitu dengan melihat perubahan warna yang terjadi kemudian dibandingkan dengan ketetapan yang ada. Berdasarkan diagnosis dan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa pasien menderita infeksi saluran kemih dengan gejala sedang. Infeksi sebagian besar disebabkan oleh kelompok bakteri gram negatif. Metode analisis yang dapat direkomendasikan sesuai kebutuhan analisis yaitu metode pewarnaan gram dari segi spesifisitas dan metode test strip dari segi efektivitas.